Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan yang pertama yang akan saya bahas adalah tentang siklus hidup karyawan. Dalam pengertian saya, siklus hidup karyawan adalah sebagai tahapan atau fase yang dialami oleh seorang karyawan selama masa kerjanya di suatu perusahaan. Siklus ini mencakup berbagai aspek, mulai dari perekrutan hingga pensiun atau pengunduran diri. Selanjutnya saya akan membahas tentang urutan siklus hidup karyawan. Yang pertama adalah perekrutan dan seleksi. Artinya, tahap awal dari siklus hidup karyawan dimulai dengan proses perekrutan atau seleksi. Perusahaan mencari calon karyawan yang sesuai dengan kebutuhan dan kualifikasi untuk posisi yang tersedia. Ini melibatkan penulisan iklan, lowongan wawancara, dan pemilihan kandidat yang tepat. Selanjutnya adalah penerimaan. Setelah karyawan baru dipilih, mereka mengalami proses penerimaan di mana mereka diperkenalkan dengan perusahaan, tim kerja, dan tugas-tugas mereka. Ini termasuk pembelajaran mengenai budaya perusahaan, pelatihan awal, dan penyesuaian terhadap lingkungan kerja. Yang ketiga adalah pengembangan karir. Karyawan yang berhasil kemudian mengalami fase pengembangan karir, di mana mereka terus meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Perusahaan biasanya menyediakan pelatihan, pengembangan, atau pendidikan lanjutan untuk membantu karyawan dalam meraih tujuan karir mereka. Yang selanjutnya adalah tentang penilaian kinerja. Selama masa kerja, karyawan akan dinilai secara berkala dalam hal pencapaian target, kompetensi, dan kontribusi mereka terhadap tujuan perusahaan. Penilaian kinerja ini membantu dalam mengevaluasi kinerja karyawan dan memberikan umpan balik untuk pengembangan selanjutnya. Yang selanjutnya adalah kompensasi dan manfaat. Karyawan menerima imbalan dan manfaat sebagai kompensasi atas pekerjaan mereka. Ini termasuk gaji, tunjangan, asuransi kesehatan, cuti, dan program intensif lainnya. Selanjutnya adalah promosi atau pemindahan. Karyawan yang berhasil dan berkinerja dengan baik akan dipromosikan ke posisi yang lebih tinggi atau dipindahkan ke departemen atau proyek baru sesuai pengembangan karir mereka. Yang terakhir adalah pensiun atau pengunduran diri. Pada akhir siklus hidup, karyawan akan memasuki masa pensiun atau memutuskan untuk pensiun dini atau keluar dari perusahaan. Ini melibatkan persiapan untuk mengakhiri masa kerja dan mungkin menerima manfaat pensiun dan tunjangan lainnya. Pembahasan selanjutnya adalah tentang dasar utama dalam pemberhentian karyawan. Pemberhentian karyawan adalah proses yang serius dan harus dilakukan dengan memperhatikan dasar hukum yang tepat agar tidak melanggar hak karyawan. Yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pemberhentian karyawan. Yang pertama adalah kinerja yang buruk atau ketidakpatuhan. Pemberhentian karyawan dapat dilakukan jika karyawan tidak memenuhi standar kinerja yang diharapkan atau melanggar kebijakan perusahaan secara serius. Ini biasanya dilakukan setelah proses penilaian kinerja yang adil dan memberikan kesempatan untuk perbaikan. Yang kedua adalah pelanggaran etik atau kode etik perusahaan. Karyawan dapat diberhentikan jika terbukti melakukan pelanggaran serius terhadap etika atau kode etik perusahaan, seperti penipuan, pencurian, pelecehan, atau perilaku tidak profesional lainnya. Yang ketiga adalah kemampuan untuk melakukan tugas. Jika karyawan tidak mampu melakukan tugas yang diperlukan untuk posisinya karena alasan ketidaktahuan atau tidak mampu, pemberhentian dapat dianggap sebagai opsi terakhir setelah dipertimbangkan secara tepat. Yang keempat adalah penurunan bisnis. Kadang-kadang pemberhentian karyawan terjadi karena penurunan bisnis, di mana perusahaan harus mengurangi jumlah karyawan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan baru agar tidak bangkrut. Selanjutnya adalah pelanggaran hukum. Jika seorang karyawan melakukan pelanggaran hukum yang serius di luar lingkup pekerjaannya, pemberhentian dapat dipertimbangkan setelah proses hukum yang sesuai. Faktor selanjutnya adalah pensiun atau pengunduran diri. Pemberhentian juga terjadi ketika karyawan memutuskan untuk pensiun atau mengundurkan diri secara sukarela. Selanjutnya adalah ketidakcocokan budaya perusahaan.
Terkadang pemberhentian dilakukan karena ketidakcocokan budaya antara karyawan dan perusahaan, di mana karyawan tidak lagi cocok dengan nilai-nilai atau lingkungan kerja perusahaan. Yang terakhir adalah reduksi karyawan. Dalam situasi ini, di mana perusahaan harus mengurangi jumlah karyawan karena faktor ekonomi atau strategis, pemberhentian dapat dilakukan sebagai bagian dari proses reduksi karyawan. Bahasan selanjutnya adalah pengelolaan perputaran dan retensi karyawan. Yang pertama adalah pengelolaan perputaran dan retensi karyawan adalah dua aspek kunci dalam manajemen sumber daya manusia yang bertujuan untuk mempertahankan keberlangsungan dan kestabilan organisasi. Selanjutnya adalah perputaran karyawan. Perputaran karyawan merujuk pada tingkat pergantian karyawan dalam suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Tingkat perputaran karyawan yang tinggi dapat menjadi masalah karena dapat menimbulkan biaya tambahan dan mempengaruhi produktivitas serta kestabilan perusahaan. Berikut adalah beberapa alasan umum di balik perputaran karyawan. Yang pertama adalah ketidakpuasan. Artinya, karyawan mungkin merasa tidak puas dengan pekerjaan mereka, lingkungan kerja atau manajemennya. Selanjutnya adalah kesempatan yang lebih baik. Karyawan mungkin dapat menerima tawaran pekerjaan yang lebih baik dari tempat lain. Yang ketiga adalah ketidaksesuaian karyawan dengan pekerjaannya. Artinya karyawan mungkin tidak cocok dengan peran atau tanggung jawab mereka. Selanjutnya adalah ketidakpuasan terhadap kompensasi atau manfaat. Gaji yang rendah dan manfaat yang kurang memadai dapat menjadi faktor pendorong perputarannya. Selanjutnya adalah ketidakjelasan karir. Karyawan mungkin tidak melihat peluang pengembangan atau kemajuan karir di perusahaannya. Selanjutnya adalah saya akan membahas tentang strategi pengelolaan perputaran karyawan. Pertama adalah analisis penyebab. Perusahaan perlu memahami alasan di balik perputaran karyawannya yang melakukan survei keluar atau wawancara exit. Kedua adalah peningkatan pengalaman kerja. Artinya memperbaiki kondisi kerja, memfasilitasi pelatihan, dan meningkatkan komunikasi antara manajemen dan karyawan. Yang ketiga adalah perbaikan proses rekrutmen. Artinya memastikan perekrutan yang tepat dan menjaga ekspektasi dan realistis di awal. Selanjutnya adalah perencanaan suksesi, yaitu adalah mempersiapkan rencana pergantian untuk posisi kunci. Yang terakhir adalah pemantauan dan peningkatan budaya perusahaan. Artinya adalah memperkuat budaya perusahaan yang positif untuk meningkatkan keterlibatan karyawan. Oke, selanjutnya adalah retensi karyawan. Retensi karyawan adalah upaya untuk mempertahankan karyawan yang ada di organisasi untuk jangka waktu yang lebih lama. Retensi yang lebih baik membantu perusahaan menghemat biaya yang terkait dengan perekrutan dan pelatihan ulang karyawan. Strategi untuk meningkatkan retensi karyawan meliputi yang pertama adalah pengembangan karir, yaitu memberikan jalur karir yang jelas dan peluang pengembangan keterampilan. Selanjutnya adalah kompensasi dan manfaat kompetitif, yaitu menawarkan gaji yang kompetitif dan paket manfaat yang menarik. Selanjutnya adalah budaya perusahaan yang positif, yaitu menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, mendukung dan berkolaboratif. Selanjutnya adalah keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi, yaitu menyediakan fleksibilitas dalam waktu kerja dan dukungan untuk keseimbangan kehidupan kerja atau pribadi. Selanjutnya adalah pengakuan dan penghargaan, mengakui dan menghargai kontribusi karyawan secara teratur. Pembahasan selanjutnya adalah keterkaitan antara perputaran dan retensi karyawan. Strategi yang efektif dalam pengelolaan perputaran karyawan seringkali berhubungan erat dengan upaya untuk meningkatkan retensi. Mengidentifikasi dan mengatasi penyebab utama perputaran dapat membantu meningkatkan tingkat retensi secara keseluruhan. Penting bagi perusahaan untuk mengadopsi pendekatan holistik yang memperhatikan baik faktor-faktor yang mendorong perputaran maupun faktor-faktor yang mendorong retensi karyawan. Oke, pembahasan saya cukup sampai di sini. Terima kasih. Apabila banyak salah kata atau kurang jelas dalam pembahasan saya, akan saya perbaiki di pertemuan selanjutnya atau di pembuatan video selanjutnya. Terima kasih.